Halo guys, balik lagi bersama saya Fritz Baskara. Nah, di video kali ini saya coba menjelaskan sedikit tentang game mobile Evil Nun. Game ini sebenarnya udah keluar dari Agustus tahun 2018. Cuma waktu itu gamenya belum komplit dan mengeluarkan update-update chapter berikutnya. Jadi dia nyicil gitu ngeluarin chapternya guys. Dan saya rasa sekarang udah komplit dan saya bisa memberikan kesimpulan dari game Evil Nun ini. Kalau menurut pengamatan saya, game ini terinspirasi dari kisah nyata tentang seorang anak yang disangka anak iblis. Kejadiannya di sebuah kota terpencil di negara Inggris. Jadi kira-kira asal muasal cerita si Evil Nun ini begini guys. Di sebuah malam di musim dingin, seorang kepala biara menemukan anak bayi di depan pintu biaranya. Lalu dibawalah anak itu ke para biarawati atau bahasa Inggrisnya nun. Pas dicek anak itu, ternyata anak itu adalah anak perempuan. Dan yang menganehkan, ada tanda lahir seperti gambar salib, tapi terbalik. Para nun kaget karena menyangka ini adalah anak iblis. Para nun mencoba membunuh anak ini, tapi ketahuan oleh kepala biara. Sang kepala biara kemudian menutupi tanda salib itu dan merawat anak itu sendiri. Sang kepala biara masih positif thinking kalau anak ini hanya kebetulan saja punya tanda lahir seperti itu. Beberapa tahun kemudian, ketika anak itu berumur 5 tahun, seorang nun masuk ke dalam kamar anak itu. Tapi yang dia lihat sangat menyeramkan. Anak itu menempel di langit-langit kamar dengan mata merah menyala. Kemudian anak itu melihat ke arah Nan itu tanpa berkata apa-apa. Nan itu lari memanggil biarawan dan melaporkan kejadian ini. Ternyata keanehan itu terjadi tidak kali ini aja guys. Kepala biara udah banyak menerima laporan keanehan-keanehan anak itu. Dan kepala biara pun harus bertindak karena anak itu membuat takut para nan yang ada di biara. Akhirnya seorang biarawan nekat bertindak tanpa persetujuan kepala biara untuk membuang anak itu di hutan dan dibiarkan mati. Tapi saat biarawan itu ke kamar anak itu ternyata sudah menghilang. Beberapa hari kemudian anak itu ditemukan sedang berada di kuburan yang ada di dekat biara. Dia hanya berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Para biarawan sepakat untuk membawa pergi anak itu. Tapi kepala biara meminta supaya anak itu tidak dibunuh. Sang kepala biara masih percaya kalau ini bukanlah anak iblis. Justru anak ini adalah anak yang suci, titipan Tuhan menurut dia. Akhirnya para biarawan membawanya ke desa di daerah pemukiman. Ada satu keluarga yang sangat taat beragama mau menerima anak itu sebagai anak angkat mereka. Anak itu pun tumbuh layaknya anak-anak normal lainnya dan tidak ada keanehan-keanehan yang terjadi selama tinggal di keluarga itu. Meski begitu, kehidupan di sekolahnya tidak terlalu baik. Dia sangat kesulitan mendapatkan teman di sekolahannya dan dia juga sering dibully karena anaknya sangat pendiam. Mulai saat itu dia sangat benci dengan anak-anak. Suatu hari saat sedang bermain, dia menemukan sebuah topeng di dekat kuburan dekat biara. Karena tidak punya teman, dia sering mengajak bicara topeng ini. Kalau menurut dia, topeng ini memiliki kekuatan ajaib begitu dia bercerita kepada orang tua angkatnya. Orang tua angkatnya masih membiarkannya dengan topengnya itu. Pada saat usianya menginjak 15 tahun, dia mendapatkan mimpi buruk tentang biara yang dulu di mana dia dirawat semasa kecil. Dari situ memori tentang perlakuan jahat para nun ke dirinya teringat lagi. Dan kebencian dirinya pada biara dan para nun semakin menumpuk. Hingga pada umur 20 tahun dia mulai tidak mau berdoa lagi. Dan akhirnya bertengkar dengan orang tua angkatnya yang sangat taat beragama. Akhirnya orang tua angkatnya meminta dia untuk pergi ke gereja dan melakukan pengakuan dosa. Tapi ketika mau pengakuan dosa, sebuah keanehan terjadi. Sifat jahatnya makin nampak karena dia telah dirasuki oleh iblis. Lalu dia pulang ke rumah dan bertengkar lagi dengan orang tua angkatnya. Dia bilang kalau dirinya tidak percaya lagi dengan Tuhan. Orang tua angkatnya sangat marah. Kemudian mengancam akan mengurung dirinya di ruangan yang gelap sampai dia meminta maaf, tobat dan berdoa lagi. Orang tua angkatnya juga menghancurkan topeng yang dia punya.
Akhirnya dia kabur dari rumah. Dia sangat sedih dan tidak tahu harus kemana, karena dia tidak punya siapa-siapa lagi. Akhirnya rasa itu berubah menjadi amarah dan dia ingin membalas dendam ke para nan yang sudah membuangnya dulu. Akhirnya pada suatu hari dia berpura-pura sebagai nan dan masuk ke biara itu. Pada malam harinya dia mengeluarkan palu yang sudah dibawanya, kemudian membunuh para nan dan biarawan yang ada di biara itu. Tapi kepala biara dibiarkan hidup karena cuma dia satu-satunya orang yang sayang dengan dirinya. Mengetahui semua nan dan biarawan dibunuh, akhirnya kepala biara bunuh diri dengan meninggalkan sebuah catatan. Dia menuliskan kalau anak itu pantas mendapatkan dendamnya. Pembalasan dendamnya belum terpuaskan. Akhirnya dia menuju ke sekolah di mana tempat dia bersekolah dulu, kemudian membunuh semua guru dan menyiksa murid-murid yang ada di situ. Anak-anak itu juga dikasih topeng dengan digembok sebagai hukuman. Semenjak itu dia menempati sekolahan itu dan mulai menyembah iblis. Terus di sini kan selain evil nun ada juga good nun ya, yang menjadi asisten dari evil nun. Nah, si good nun ini ceritanya adalah seorang nun yang biasa mengantar jemput anak-anak, mencuci pakaian sekolah, pokoknya melayani kebutuhan sekolah gitulah. Suatu hari dia ke sekolahan, tapi kok sekolahan ini sepi, dia bingung. Dan semua pintunya terkunci. Karena udah terbiasa di sekolahan ini, akhirnya dia mengecek masuk ke dalam melalui pintu belakang yang rahasia. Di dalam sekolahan, dia kaget karena banyak anak-anak disekap. Saat dia mau menyelamatkan anak-anak itu, dia dihajar pakai palu oleh evil nun. Si good nun ini memohon agar tidak dibunuh karena dia punya keluarga dan juga anak di rumah. Akhirnya evil nun mengajak good nun ini untuk bekerja sama. Sebagai gantinya, evil nun harus membawa anak-anak ke sini. Kalau tidak, keluarganya good nun akan dibunuh oleh evil nun. Mau tidak mau, dengan ancaman itu dia harus mengikuti kemauan evil nun dan bekerja sama. Tapi kenapa ya kalau kita ketemu sama si good nunnya yang malah kabur ya? Kalau menurut saya dia ini seperti itu karena takut akan aib dan kesalahan dia udah membawa anak-anak ke evil nun. Dia juga takut kalau anak-anak itu akan membalas dendam ke dirinya, makanya dia kabur kalau ketemu kita. Ini kebalikan ya, kalau ketemu evil nun kan kitanya yang kabur. Nah, di game ini kita berperan sebagai anak kecil yang dibawa masuk ke sekolahan ini. Kemudian harus mencari cara untuk memecahkan misteri dan kabur dari sekolahan ini. Kita juga harus menyelamatkan anak-anak yang masih disekap di sini. Kalau setahu saya ini ada 3 ending ya. 1, keluar lewat pintu depan dengan membuka kunci. 2, dengan sembunyi ikut masuk ke dalam mobil laundry dari good nun. 3, kabur dengan balon udara dengan anak-anak yang terperangkap. Halo guys, terima kasih udah mau klik video ini. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit teori dari misteri yang saya temukan di game Evil Nun 1 dan 2. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang nasib para nun atau biarawati yang ada di game itu, nasib para nun. Karena memang ada beberapa keanehan atau kejanggalan yang terjadi yang saya temukan nih guys. Di Evil Nun 2 kita lihat banyak sekali nama-nama biarawati yang ada di situ. Bahkan di cuplikan video dari Ice Cream 3, di situ juga memperlihatkan para biarawati itu masih banyak ya, ada sekitar 7 ya di sini ya, termasuk si Sister Madeline. Yang jelaskan Evil Nun 2 itu terjadi jauh sebelum game Evil Nun 1 terjadi. Jadi bagaimana nasib para biarawati atau nun itu? Coba ini kita cek sedikit-sedikit ya. Di Evil Nun 2 kita bisa lihat ada ruangan dari Sister Lucy ya, Sister Madeline SM, Sister Enda, Sister Claire, Mother P,
dan Sister Alfonso. Berarti di game Evil Nun 2 sebenarnya mereka masih ada tuh ya kan, nih ruangan atau kantornya masih ada. Dari cuplikan Ice Cream 3 juga kita melihat di situ ada 7 biarawati yang menyaksikan ketika Rod lahir nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya saja yang lain tidak kelihatan mukanya, cuma si Sister Madeline yang kelihatan. Nah, ketika di game Evil Nun 1, di tempat pemakamannya, kita menemukan beberapa bukti yang mengejutkan guys. Nih coba kita lihat ya. Di sini ada Mother P atau Mother Pie, gimana ya tulisannya ini ya. Terus ini juga ada Sister Claire. Di sini juga ada Sister Enda dan Sister Alfonso. Lalu yang terakhir adalah Sister Madeline atau SM. Nah kan, apakah ini benar-benar Sister Madeline yang di sini dikuburkannya? Berarti yang tidak disebutkan adalah Sister Lucy. Kemana nasibnya si Sister Lucy ya? Terus kenapa ini ada Sister Madeline juga di sini? Sementara yang kita tahu Sister Madeline itu adalah si Evil Nun di Evil Nun 2. Nah di Evil Nun 1 juga kita tahu kalau ada satu orang biarawati yang menjadi asisten dari si Evil Nun. Identitasnya masih misteri itu ya, sebenarnya dia siapa? Apakah dia orang baru atau salah satu dari 7 biarawati yang ada di cuplikan di Ice Cream 3? Hanya saja mungkin dia bagian apa gitu ya, bagian rumah tangga, jadi tidak memiliki kantor di sekolah seperti biarawati lainnya, makanya namanya tidak diketahui. Dari situ saya menyimpulkan sebuah teori yang kemungkinan kira-kira seperti ini guys. Sebelumnya tolong diingat kalau ini hanyalah sebuah teori ya, jadi belum bisa dipastikan benar atau tidak, hanya sebuah dugaan atau perkiraan aja. Awalnya Sister Madeline kehilangan Elisa nih kan ya di awal ya. Dia putus asa lalu menjadi biarawati. Dan di situ dia bertemu Sister Lucy di sekolahan itu. Ternyata entah bagaimana si Lucy ini mengajarkan sebuah aliran sesat guys, untuk bisa mengembalikan Elisa. Dan Sister Lucy kemungkinan besar adalah guru dari Sister Madeline. Karena Lucy itu kemungkinan nama aslinya adalah Lucifer. Kalian tahu kan ya, Lucifer. Kalau menurut cerita sih, Lucifer adalah seorang malaikat yang tidak mau nurut pada Tuhan, sehingga dia diusir dan menjadi pengikut iblis. Nah, mungkin di game ini dia menyamar sebagai biarawati supaya dia tidak ketahuan jahat, padahal niat sebenarnya ingin membuat kekacauan. Lalu si Sister Lucy ini memberikan seorang anak kepada Sister Madeline. Mungkin si Lucy ingin supaya si Madeline itu tetap ikut dalam aliran sesat karena dia udah putus asa sama Elisa dan ingin mengakhiri hidupnya. Tapi di sini setelah mendapatkan Rod, Madeline malah ingin tobat dan menjauhkan diri dari aliran sesat ajaran Lucy. Di cuplikan Ice Cream 3 juga kan nampak dia tuh kayak udah baik gitu ya, udah kembali normal. Karena konflik terjadi antara Sister Madeline dan Sister Lucy, Sister Madeline malah menitipkan Rod kepada Joseph Sullivan si tukang es krim supaya dijauhi dari Lucy. Lucy pun marah gak terkendali dan menghabisi semua biarawati yang ada di situ, termasuk Madeline. Itulah mengapa pada Evil Nun 1 ada makam dari Sister Madeline, dan si Evil Nun ini dia tidak pernah kepikiran lagi tentang Elisa ya di Evil Nun 1. Karena dia sebenarnya memang bukanlah Sister Madeline. Mulai dari situ deh tuh, dia mencari tumbal-tumbal lainnya untuk dikorbankan kepada Baphomet. Tujuannya apa? Menurut saya ini adalah tujuannya untuk membangkitkan kembali si Sister Madeline karena dia membuat kesalahan. Di Evil Nun 1 ini si Lucy ini sepertinya sedikit menyesal karena dia udah menghabisi Madeline. Mungkin si Sister Madeline ini murid dan sekaligus sahabat si Lucy mungkin ya. Makanya di Evil Nun 1 dia mencoba membangkitkan kembali Sister Madeline. Mother of truth and lie, bringer of day and night, gather in his